Salam The Warriors, dalam program Grow Up Together ini akan dibahas materi-materi pembelajaran di dalam perkuliahan di STT Sanggakala. Anda akan menyaksikan diskusi-diskusi para mahasiswa di tengah-tengah jam istirahat mereka. Jadi, saksikan terus jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga berikan komentar atau tanggapan kalian di bawah ini. Dan jika ingin bertanya juga boleh langsung ditulis, serta dukungan kepada pelayanan kami bisa disalurkan ke rekening di kolom deskripsi di bawah ini. Yuk kita saksikan. Gimana tadi udah habis? Udah istirahat, udah kenyang. Jadi pengen makan bakmi nih, hujan-hujan gini. Bakmi bakso, Ci, enaknya bakso, kuah-kuah. Hangat-hangat gitu ya. Nah, tapi kok Pak Ben ganti baju tuh kan Pak Ben? Dingin dia jadi Hujanan double ya. Hujanan. Dingin dia jadi double, jangan begitu lu ah. Basah, hujanan. Guys, ini nih kan baru kan bentar lagi kan ini nih mumpung dosennya belum masuk nih. Kita kan ini nih ada pendidikan agama Kristen nih. Yang kemarin tuh. PAK Ingat ya? nggak? PAK ya? Iya, cuma pada bengong liatin aku kayak pada nggak ingat deh. Kayak inget, tapi dikit. Pantesan, kayaknya Pak Ben bikin lagi. Emang ada ya? Cuma nggak berani ngaku gitu. Emang ada ini? Kayak nggak berani ngaku dia. Iya, maksudnya kemarin kan yang dibahas kan tentang mengenai anak tuh. Nah kan kemarin kita disuruh cari satu narasumber buat maksudnya bagaimana tuh apa namanya. Coba kita cari narasumber tuh kebetulan tuh pengajar guru agama kek, itu guru sekolah minggu kek, maksudnya buat kita interview, maksudnya bagaimana mereka selama mengajar anak-anak itu gimana? Soalnya kan guru sekolah minggu kan grade-nya kan banyak kan, ada yang dari yang apa? Yang misalnya kecil banget, terus yang sedang, terus yang udah agak remaja, yang udah SMA kan. Jadi ngomong-ngomong ada kenalan kan di sini yang jadi guru agama dulu? Ada nggak? Kayaknya Camel ya? Camel guru. Lu bukan? Enggak, aku bukan guru Apa? agama. Kok gak jadi guru agama? Guru sekolah minggu kan? Iya, sekolah minggu juga boleh. Maksudnya guru agama juga boleh. Maksudnya kita kan diminta cari satu narasumber, jadi kita nanti bisa bikin tugas laporan gitu loh. Kita nanya-nanya wawancara gitu, interview. Jamel diam-diam. Yes. Oh ternyata dia dari tadi. Sekolah minggu dia. Nggak berani ngaku. Takut ditanya-tanya sama kita dia. Kita nggak bisa jawab lagi pasti. Nggak terang. Kuis kita nggak Ya, pertanyaan yang pertama. Dari kita mungkin nggak punya pertanyaan. Ci, oke kita mulai ya Ci. Mumpung ini. Ci, Ya, boleh. Gimana selama ngajar anak-anak itu Ci? Maksudnya kan Ci Amel kan, tunggu dulu, Ci Amel di sekolah minggu itu ngajar anak yang umur berapa sih, umur berapa Ci? SD kelas 2 ke atas. 2 ke atas. Sampai kelas 6. 2 sampai kelas 6. Oh, berarti lumayan beragam dong, Ci. Ya, lumayan beragam. Apalagi kalau beragam itu kalau pas lagi baca Bible, yang satu udah lancar, yang satu yang masih belajar. Masih itu belum lancar. Nah, itu juga. Dan masalahnya tantangannya tuh saat yang udah agak besaran, yang agak lancar, dia merasa kamu lama banget sih gitu kan. Oh, nggak sabaran. Iya, nggak sabaran Nggak gitu. boleh begitu, Ren. Makanya kalau Pak Ben lagi baca ditungguin, nggak boleh begitu. Emang tuh Ci. Oh itu yang terjadi ya sama Iya, anak-anak itu banyak. yang terjadi. Emang ada yang protes Ci? Maksudnya secara langsung gitu? Ada langsung protes. protes. Ada yang langsung protes. Jadi- Boleh tahu Ci nama anaknya nanti kita catat. Tapi emang baca Alkitab tuh kalau misalkan aku nih bareng sama Cifon nih, kalau bacanya nggak sama tuh nggak enak loh. Misalkan kayak jadi kayak balapan gitu ya. balapan gitu, ternyata anak kecil udah tahu ya. Ya sebenarnya nggak baca bareng-bareng juga sih, tapi bacanya satu ayat. Tapi ketika yang ini bacanya agak lama, ini nggak sabaran kan? Oh iya Ini benar, kan. karena dia udah pengen baca ya. Iya, udah nggak sabaran Ren, gitu. nggak boleh Iya, begitu, Kayak makanya gitu. Ren lu mesti bisa nggak boleh bisa ngalah, nggak boleh gitu Ren. Masih cicir sama saya Iya. katanya kayak gitu. Tapi itu digabung ya mereka ya kan kelas. Ya tentunya digabung sih. Jadi kita cuma ada 3 kelas doang ya. Jadi anak kecil sampai kelas 1. Mungkin kelas 2 masih masuk nih. Terus yang satu lagi
3 sampai 6. Tapi kadang-kadang yang udah kelas 2 ini kadang mau masuk ke kelas kita gitu loh. Kenapa, Ci? Kok Karena malah dia mau naik kelas? Udah ngerasa Karena gede dia kali. gede, iya. Udah ngerasa gede. Jadi Padahal bacanya masih setengah-setengah. tapi anak-anak sekarang bacanya Lancar. udah lancar banget sih, udah pinter banget. Dan yang aku salut ya sama mereka ya, buka Alkitab misalnya Matius 1 ayat segini, mereka ngerti loh. Mereka bukanya memang mungkin karena mereka ada dari kecil kali ya di sekolah minggu ya. Kurasa kalau kita disuruh tes buka Alkitab aja, Alkitabnya langsung melayang. Saking buru-burunya mau buka, jatuh. Udah biasa pakai HP. Iya, biasa betul. pakai HP ya. Tapi emang menurut Ciamel sendiri lebih bagus, maksudnya apakah belajar ngajar mereka tuh baca langsung Alkitab sama buka aplikasi itu lebih bagus mana? Enggak, saya selalu buka Alkitab. Alkitab ya? Iya, kalau lagi bertemu ya. Cuman kalau misalnya nggak bertemu kan sekarang Zoom nih. Jadi saya nggak tahu nih. Tapi kebanyakan saya selalu bilang udah siap belum Alkitabnya. Jadi mereka harus tunjukin Alkitabnya gitu. oke. Jadi harus tetap Alkitab sih yang dibuka gitu. Ini mbak buka ini mah siapa aja bisa. Yang buka ini kan dasarnya kan orang sekarang nggak tahu kan caranya kan. Masih dari kecil gitu. Berarti ada cepet-cepetan buka-buka kitab gitu. Intinya mereka udah tahu ayatnya mau dibuka apa nanti pasti diulang-ulang terus deh ngomongnya ayat berapa gitu. Berarti sampai sekarang pun, maksudnya biarpun anak-anak pun tetap di Ciamel tetap terapkan, tetap mengajarkan mereka pakai Alkitab yang biasa ya. Yes. Itu memang basicnya sampai sekarang, biarpun lebih mudah kadang buka langsung diklik, tapi tetap yang mengajarkan mereka bahwa tetap open Alkitab seperti biasa ya. Iya betul nih, kita perlu latihan loh ini tuh. Perlu, apalagi yang Apalagi singkatan kan. apalagi yang jarang-jarang Ren, Iya kayak Habakuk, kayak Hosea, iya kayak Zefanya tuh, kayak itu, Nahum, coba deh. kayak Hagai, kayak gitu-gitu. Iya. Coba tuh lu cari tuh. Bener kan tuh, susah. Mika tuh, di sini Mika mana cari? Perjanjian lama gitu. Nyarinya di perjanjian baru. Capek deh, yang sampai malam udah gak ketemu. Iya. Kan dulu ada lagunya kan yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu anak-anak apa nggak tuh? Sebagian hafal. Mereka juga ada yang hafal sih, 12 murid Yesus. Bahkan saya aja harus mesti ngafalin itu. Kemarin ada anaknya si yang itu, yang di pasar itu dia jago banget nyanyiin. Oh iya. Kalau itu emang pemberani ya. Kayak bapaknya ya. Bapaknya Cece. Enggak, itu anaknya emang buat bapaknya Iya. kurang. Terus sempat ada nggak yang nanya kayak ini nih, kayak Yudas gitu mereka tanya nggak? Maksudnya? Kitab Yudas. Iya. Oh. Yudas Udah ada yang nanya belum, Ci? Ini yang jual Yesus ya gitu. Ada yang nanya nggak? Belum. Ini yang jual Yesus ya yang nulis gitu. Belum ada ya? Belum sampai ke level. Karena saya yakin mereka bacanya apa yang kita minta buka untuk dibaca gitu. Iya iya. Perlu dikasih tahu tuh, mungkin ntar kalau mereka dikasih- kaget lagi iya, lihatnya. mungkin anak SMP kali ya. Yudas ya? Udah mulai dikasih tahu. Iya kan mereka pasti nanya dong ini Yudas Yudas siapa? yang jual Yesus gitu kan. Benar nggak sih? Maksudnya Rain ada yang nggak gitu? Iya, gitu. ada. Belum Rain, grade-nya masih kelas 2 sampai kelas 6. Dan Mungkin yang SMP kelas SMA. terbesar pasti masih kelas 4 sih. Yang terbesar. Kurasa belum. Ya. Tapi yang di atas itu ada lagi kan? Nggak ada, kelas 5 Yang- kayak belum ada deh. Enggak yang apa kan tadi Camel bilang ada yang Kelas dibagi 2. 3 kelas kan? Iya. Nah yang paling tinggi nih? Kelas 4 di kelas saya ini. Betulan maksudnya Oh, dia belum iya, nyampe iya, ke iya. kelas Mungkin yang di atas 5 itu gitu bukan loh. Di atas itu bukan Camel yang pegang ya? Iya. Bukan. SMP ya kemarin Kak Marina yang pegang ya. Oh SMP. Nah mungkin bisa ya dikasih tahu ya itu dasar-dasar Betul, juga betul. tuh. Jadi pas mereka baca mungkin mereka kan nggak tahu nih apa yang nulis siapa mungkin kan. Jadi kalau disuruh buka ayat ya mereka taunya Iya. iya kan buka aja begitu terus mereka nggak tahu mungkin siapa yang nulis tapi boleh diajarin tuh. Tapi pada keren-keren ya, maksudnya buka kita pada jago ya. Iya. Kurasa kalau disuruh lomba mama papanya belum tentu mama mamanya bisa menang tuh. Kalau saya tuh Ci dikasih kuis lomba. Iya. Iya benar. Lombanya mau papa maksudnya? Enggak, misalnya lomba buka Alkitab, aduh cepet misalkan misnya kasih misalkan contoh, misalkan Habakuk 1. Nah, misal anaknya udah biasa udah tahu nih Habakuk di mana. Terus misalkan papanya kurang tahu kan, aduh cepet cari ketemu ayatnya gitu loh, Ren. Bukan tapi buka Alkitab bukan aplikasi gitu.
Gitu loh. Bahkan ada ini nih, ada satu ya anti roli, dia harus bilang sama anak-anak, ajak ya papa mamanya baca Alkitab setiap hari gitu ya, ajak berdoa papa mamanya gitu loh. Juga kan kadang-kadang mungkin orang tua sibuk kali ya. Jadi mesti anak-anak yang ayo mah aku mau berdoa, aku mau baca Alkitab nih gitu. Kan anak-anak tetap butuh bimbingan orang tua kan. Iya. Kan nggak hanya minggu doang harus dibaca kan, cuman ayatnya cuman sepenggalan doang juga kan. Jadi berarti secara nggak langsung Ciamel juga ada ngajarin juga dong buat anak-anak buat ngingetin orang tuanya juga. Iya. Terutama si anti roli sih yang. Oh itu yang mamanya si Prana. Mama si Prana. Iya kan anti roli itu mamanya si Prana kan. Iya betul. Terus jadi ketawa Ciamel. Nih, sahabat Warriors mungkin nggak tahu ya. Sahabat Warriors kalau mau tahu kita ketawain apa bisa nonton di episode apa Pasca ya kemarin ya. Iya. Di episode Pasca itu ada drama pertama, drama kedua itu mungkin bisa lihat di situ. Jadi salah satunya itu ada guru sekolah minggu. Yes. Gitu. Jadi anti roli suka ngajarin mereka suruh doa. Suruh baca kitab sih sama orang tuanya ya. Terus Ci, lagi. Nah, kan yang Ciamel kan kelasnya beragam tuh, dari kelas 2 SD sampai yang paling gede yang Ciamel kan pegang. Oh ya ada satu, saya lupa kelas 6 si Abigail. Saya lupa soalnya dia sebenarnya udah bentar lagi kan dia udah mau pindah kelas kan. Berarti yang mesti kelas, kalau sampai ada kelas 6 berarti mesti sabar banget dong ngadepin tungguin ada-adanya yang kelas 2 Ci, kalau lagi kayak baca Alkitab, kalau lagi kayak begitu. Itu pernah kejadian waktu yang kita ketemu ya, memang mungkin nih. Tapi saya nggak rasa pas yang lagi Zoom ini, mungkin anak-anak lebih banyak belajar baca ya, mereka bacanya juga jadi lancar sih saya bilang gitu loh. Termasuk anaknya Om Wawa itu loh. Anak Mawa. Itu dia bacanya juga Bagus ya? lancar ya. Nggak kayak bapaknya nggak bisa baca. Ya? Bapaknya kalau baca begitu. Untung anaknya enggak. Ya mungkin gitu kali karena anak kebanyakan di rumah juga ya Pak Ben ya. Jadi dia kerjaannya ya mungkin cuman ya mungkin belajar terus nonton YouTube kan, YouTube juga suka ada tuh bawahnya bacaannya. Mungkin mereka baca dari situ. Tapi aku dapat bocoran Loren dari itu apa namanya maminya Edward. Katanya kalau dia dapat tugas dari Miss, kalau misalkan hari Minggu dia ada kebagian baca tuh, dia semangat banget Ci katanya. Jadi dia tuh udah dari berapa hari tuh selalu ini minta diiniin, dia baca. Jadi dia baca ulang-ulang. Jadi mungkin karena dia excited latihan sendiri jadi dia lancar. Nah itu tuh. Iya, mungkin itu penyebabnya ya. Iya, kalau makanya Ci Amel bilang dia sekarang ngomongnya lancar. Aku baru ingat maminya ada ngomong dia udah bilang ada tugas, di rumah rajin katanya baca sendiri. Mungkin itu kali. Iya, Jadi harus ada dorongan gitu. Iya. Aku exciting sih kalau anak-anak udah jago baca terus. Belum Bang Pil belum ada, ini mereka udah di Zoom. Oh jadi keluhannya karena Bang Pil belum ada tapi mereka udah masuk. Iya, mereka udah kangen ketemu berarti ya. Iya. Terus Ci, tanya dong kalau yang kayak jadi guru sekolah minggu ini, kendala dalam ngajar yang anak-anak ada nggak Ci? Kendala yang lebih spesifik tuh maksudnya kan karena kelas yang Ci Amel pegang kan beragam tuh. Nah, kendala dalam hadapin anak-anak yang agak grade beda-beda ada nggak? Kalau lagi di Zoom mungkin karena mereka suka off kamera ya. Jadi itu saya sih lebih suka open kamera sama seperti dosen kita tuh pengennya kita open kamera. Rasanya nggak enak. Tapi kita sukanya off kok. Iya, jadi murid kamera off. Kita sukanya off. Ci, yang suka offin kamera anaknya siapa aja boleh tahu. Cepet lagi. Ya itu sih kendalanya sih itu sih. Jadi nggak kelihatan dia. Iya. Kenapa Ci? Mereka jago deh. Pokoknya untuk doa meskipun mereka harus kadang dibimbing, tapi mereka keberanian mereka ya untuk nyanyi, untuk apa mereka tuh berani banget gitu. Berarti yang aku dapat mereka mesti sering-sering dikasih kayak itu ya. Tugas ya, kayak baca, kayak mimpin doa. Jadi itu iya. Itu memicu mereka tuh buat jadi apa tadi?
membangkitkan rasa apa tadi PD-nya, Iya, betul. meningkatkan keberaniannya mereka gitu. Berarti selain bukan ngajar doang, berarti juga secara nggak langsung ikut bantu nge-build karakter mereka ya, Ci. Betul. Sifat mereka juga kayaknya ikut ya di situ ya. Mereka harus doa pembuka, misalnya doa syafaat, doa buat negara. Itu doa ada buat- jadwalnya, Ci? Iya, ada buat gereja gitu kan. Hmm. Jadi mereka harus doa dengan bahasa mereka sendiri gitu loh. Udah. Udah itu. Oh, jadi udah nggak dibimbing lagi sama guru sekolah minggu? Tergantung. Kalau misalnya pas dapatnya anaknya lebih kecil, Mm-mm. aku nggak bisa. Oke, nggak apa-apa dibimbing gitu. Mm-mm. Tapi kalau misalnya udah agak kebesaran sih, mereka udah sendiri dengan kata-kata mereka sendiri sih. Yang biasa, yang belum bisa, yang kayak itu yang doa agak panjang, kelas berapa, Ci, kira-kira? Maksudnya kalau mungkin ya Mm-mm. kelas 1 masih perlu bimbingan Mm-mm. kayaknya ya, kebanyakan kelas 1 kelas 2 masih butuh bimbingan lah gitu. Kelas 1, kelas 2 ya? Mungkin karena mereka nggak tahu kata-katanya mau ngomong apa, terus nggak bisa terlalu panjang, tapi Mm. kita nggak masalah, nanti gurunya yang akan tutup pas doa tutup gitu. Oh, oke. Yang penting mereka berani dan mau. Ya betul. Dan satu lagi nih saya udah mau cerita nih, ada perubahan. Dulu kan ada anak nih datang ke sekolah minggu, terus mereka tuh nggak mau gabung, kita ngapain dia nggak mau gabung gitu, nggak mau nyanyi, nggak mau apa, pokoknya agak-agak gimana lah gitu. Menyendiri. Iya, main-main sendiri gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, saya ngeliat dia berubah gitu, dia enjoy gabung sama anak-anak yang lain, terus dia melakukan kegiatan, dan saya kalau ngelihat seperti itu saya rasanya mes gitu loh, anak-anak yang berubah. Jadi saya merasa kita ini yang di sini kan tim ya, jadi kita merasa oke, kita bisa nih anak ini berubah gitu. Jadi ke arah yang lebih baik kan tentunya kan gitu. Yang buat kita tuh kayak satu pencapaian sendiri lah. Iya, karena dari yang tadinya menyendiri belum cukup kenal kali ya, jadi malas gak bisa berbaur, tapi sekarang malah bisa melebur ya. Tapi itu keren sih, Ci. Memang gak gampang sih buat apalagi anak-anak yang gak kenal dideketin gitu. Jamel. Tapi misinya guru sekolah minggu tuh buat anak-anak ini apa? Sebenarnya kita nggak ada kayak misi tertulis atau apa, yang pasti mereka harus lebih kenal tentang firman Tuhan ya. Jadi kita mau tuh ke firman yang udah didapat hari ini saat mereka kecil tuh tetap tertanam sampai mereka besar gitu. Jadi ketika mereka menghadapi sesuatu, mereka tahu aku inget loh, aku pernah belajar ini, jadi aku harus begini. Maksudnya ada kan kita ada ayat hafalan kan, dari ayat hafalan itu kan kita bisa kadang inget gitu pas lagi kejadian apa gitu, inget gitu. Dan juga ya kita juga buka, siapa yang mau jadi guru sekolah minggu Mau jadi guru sama tetap begitu dia. Karena begitu. Sebenarnya sih mau gitu. Aku juga sempat dengar juga kan dari Pase kan, bahwa anak itu memang sebenarnya bukan hanya Diajak main. bukan hanya happy aja gitu, mereka tahu sekolah minggu, terus kayak Camel gini kan, ini udah dasar yang bagus banget nih. Gimana tadi mereka buka Alkitab bisa kan, terus baca doa segala macam, punya keberanian gitu kan. Nah, jenjang berikutnya ini memang aku setuju sama Pase sih, ada sempat ngomong juga bahwa anak sekolah minggu tuh udah saatnya diajari menginjil sebenarnya. Iya kan? Mereka harus tahu nih bahwa mereka hidup di negara yang dimana semua tuh orang-orangnya tuh berbeda-beda. Nggak semuanya sama dengan mereka, dan di lingkungan mereka pun mereka akan ketemu anak yang agamanya, kepercayaannya tuh nggak sama-sama mereka. Nah, ini gimana cara kita nih sebagai kakak-kakak pembina biar mereka tuh ngerti gimana cara penginjilan yang sederhana aja. Kan nggak salah juga ketika mereka anak-anak gitu lagi ngobrol sama temennya, kenalin bahwa wah kemarin aku sekolah minggu loh. Akhirnya mereka cerita gitu, di sekolah minggu aku dapetin ini, aku kenal pribadi ini namanya Yesus segala macam. Nah, itu mungkin yang mulai kita jadi langkah berikutnya kali. Boleh, ya betul. Ya kan? Aku setuju. Aku pernah dengar pasti juga bisa. Iya kan? Karena itu goalsnya gitu. Ketika karena kalau misalkan sampai gede mereka nggak ngerti dampak penginjilan, akhirnya agama itu ya buat mereka aja. Iya, betul. Iya kan? Iya, mereka rohani gitu, tapi terang nggak bisa terang menjadi- di tempat terang kan buat apa gitu. Nah, itu mungkin goals berikutnya sih. Oke,
silakan. langsung ditawarin silakan. Enggak, ini udah guru banget nih. Iya, udah siap-siap tuh berbakat. Iya, benar. Iya, boleh tuh langsung daftarin aja, Mau Ci. jadi guru? Guru? Jadi guru sekolah minggu. Kata Pak Ben, dia bilang, gue coba dulu deh. Kata 2 minggu, kata kalau obat gue nambah, gue keluar. Itu Ci, tadi gimana? Maksudnya ada suka dukanya nggak Ci ngajar anak sekolah minggu? Soalnya kan kita nih pasti kan ada nanti praktek lapangan tuh. Pasti kan kita disuruh kayak masuk ke kelas anak-anak dong. Nah, maksudnya sebelum kita terjun, kita pengen tahu dulu nih selama Ci Amel megang kelas. Banyakan sukanya, banyakan dukanya. Enggak sih kayaknya dukanya mah sedikit kali ya. Ya, banyakan pasti banyakan sukanya sih ya. Iya. Karena mereka kan lucu ya. Lucu. Iya, karena kan mereka suka kayak random gitu, suka ngapain yang ada di pikiran mereka ya mereka lakukan saat itu. Ya benar, walaupun mereka suka nyeletuk yang gimana gitu kan kadang-kadang. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya sampai kita praktek ya atau apa, biasanya sih saya suka kasih mereka kayak makanan sih. Memang di setelah sekolah minggu akan ada camilan. Jadi tapi di kelas saya tuh saya selalu kayak Ci Amel ada kelas berapa? yang tadi itu kelas Yang paling gede sampai kelas 6 ya? Ya udah saya daftar ya. Ci Amel bawa makanan kan? Di kelas Ci Amel? Ada yang mau daftar? Nggak mau daftar tapi makanannya aja. Jadi saya suka bawa kayak misalnya sup kacang merah, waktu bikin cerita tentang Esau dan Yakub. Saya benar-benar bawa sup kacang merahnya, saya keluarin mangkoknya, saya bawa nasinya. Lalu mereka akan tanya, ini apa nih, makan apa nih hari ini? Ya sup kacang merah. Lalu saya masuk cerita itu tentang sup kacang merah, tentang Esau dan Yakub, seperti itu ya. Kadang saya suka nyambungin aja sih gitu. Kadang kalau misalnya mereka ngapain, saya beli hadiah sendiri gitu, saya untuk kasih ke mereka gitu. Tapi dari yang kayak tadi yang Ci Amel bawa sup kacang merah itu, mereka nggak nyambung nggak Ci? Masuk nggak Ci dengan maksudnya penyampaian? Aku harap sih masuk ya. Harusnya sih masuk. Cerita tentang karena mereka kan visualnya udah ada nih. Iya, gitu, ngerti. Langsung bisa berimajinasi. Berarti ya. pas orang Majus bawa emas kemenyanan muruh, bawa juga. emas dong. Mas yang coklat, Ci Amel beli yang emas yang sekarang. Oh, yang koin Iya, ya. Saya juga pernah bawa itu, cuman dalam cerita yang berbeda. Saya bawa koin-koin emas itu. Oh, pernah juga Ci? Pernah ya. Tapi saya bawa dalam cerita yang berbeda ya, waktu itu saya ceritanya beda gitu tentang orang Majus ya. Jadi setelah itu ya udah saya bagi-bagi gitu. Berarti kalau yang aku nangkep sebagai seorang kayak yang ngajar itu berarti mesti ini juga ya, kreatif ya, maksudnya memikirkan caranya sendiri bagaimana menarik anak-anak biar mereka juga paham, bisa masuk menyelami apa yang mau Ci Amel sampaikan. Jadi mereka jadi begini nih gini. Maksudnya ini masukannya cukup bagus sih. Ya, habis anak-anak kalau cuma dengar gitu kayaknya boring ya. Iya, mereka harus lihat, terus kalau di Zoom itu tuh saya juga susah ngomongnya gitu. Saya takut mereka boring atau apa. Kadang saya sisipin dengan film gitu loh. Kalau di sekolah minggu itu ada ininya nggak? Apa kayak materi pembelajaran setahun misalnya? Oh ada. Ada ya. Jadi ada materinya gitu. Jadi apa yang materi hari itu ya kita kembangin. Jadi kalau Pak Ben aparin, siswa mau tetap ada materinya kok. Kita nggak keluar dari itu. Pak Ben mau kok Ci? Nggak free gitu kayak. Maksudnya nggak suka-suka kita kan, Iya. tetap kan, cuman mungkin cara bawa apa stylenya aja yang tiap orang beda ya gitu ya. Iya. Oh, oke, ngerti Ci, paham. Tapi keren sih, maksudnya bisa kepikiran aja si Ci Amel ya, maksudnya kayak lagi ada cerita apa bisa bawain kayak sup kacang merah gitu. Jadi anak-anak tuh juga bisa ternyata begini nih kurang lebih, padahal belum tentu pada mau makan kan. Iya. Biasanya kan susah kan, tapi karena ini ada ceritanya. Iya, jadi semuanya penasaran. Jadi Iya. akhirnya mau nggak mau coba icipin. Bagus sih, itu bagus. Sama aja kayak anak yang di usia di bawah 6 tahun ya, ada alat peraganya gitu ya. Iya, ada alat peraga betul. Tapi kayaknya begitu memang lebih menarik ya. Jadi kan nggak cuma kayak searah aja ya. Jadi jadi kayak ada prakteknya gitu loh ya, sih Ci, benar nggak? Jadi kayak ini nih, begini nih. Tapi berarti kalau sekarang online gini paling anak-anak gambar kali ya? Nggak gambar sih, mereka kadang nonton film gitu.
Dan kalau buat saya pribadi ya, saya mesti ngelatih cara bicara saya gitu, karena saya bicara tuh nggak kurang lantang. Jadi kata Mas saya bilang juga harus dilatih ngomong supaya ngomong tuh bisa panjang. Saya kalau ngomong nggak bisa panjang gitu. Panjang tuh maksudnya ngomong kayak Mas kan kalau ngomong panjang, kayak kamu kan ngomong juga panjang. Oh, durasinya. Iya, durasinya apanya Iya, harus iya. harus ini kan. Kalau saya nggak bisa begitu tuh agak. Padahal saya udah siapin dan ini, Agak tapi yang jeda keluar gitu ya. ya beda. Agak jeda. Iya. Tapi penting tuh berarti kayak pemilihan diksi, iya kan, kata gitu kan berarti buat anak, Ya, benar nggak sih? Benar, soalnya anak-anak juga Anak-anak untuk mengolah kata-kata yang susah kan kayak Iya, jadi kita bingung mesti apa ya kita ini mesti ya? cari kata yang lebih simpel dan mereka ngerti, paham gitu, Jangan familiar sampai- sama mereka. soalnya kan kalau sekarang di Zoom kan semua anak ya, Iya. jadi ngajarin. Jadi kalau misalnya ada kata, misalnya gini, Pua dan Siva itu kan ada kata bidan. Bidan itu ngapain? Kita kan ngejelasin tuh bidan tuh ngapain. Anak-anak yang dibunuh itu di apa? Maksudnya kita ambil kata-katanya itu harus kayak hati-hati gitu loh. Jadi kebanyakan saya menghindari itu supaya jangan dibunuh. Saya nggak menjelaskan lagi gitu, karena untuk anak yang di bawah masih bawah 6 tahun agak bingung tuh. Terus bidan itu apa, terus melahirkan. Jadi saya takut mereka bertanya yang agak jauh gitu. Saya nggak bisa jelasin lagi kayak gitu. Oh, oke. Thank you ya Ci buat jadi narasumber mendadakan kayak gini. Jadi kita kurang lebih nanti Jadi kita juga belajar. kita belajar, terus nanti begitu ada tugas yang bikin laporan narasumber kan kita udah dapat dari Ciamel, kita tinggal rangkumin aja. Thank you Ci, waktunya masuk ke kelas berikutnya. Yuk Thank siap-siap. Abis Thank you itu Ci. kelas apa sih? Apa? Sini. Kelas Sini. mengemudi kayaknya. Parah, mengemudi. Lu kira lagi ngapain? Lagi ujian SIM. Kayaknya itu deh, kayaknya apa ya tadi ya? Kayaknya ini habis ini liturgika ya. Oh Iya, iya, bener-bener. liturgika. Ya udah siap-siap dulu deh. Ya. Iya. Oke. Thank you ya. Thank you. Thank you Ci.